Kamu tahu, aku diam. Jantungku berdetak cepat. Ini dia, rahasia itu. Aku pernah menikah, katanya lirih. Istriku meninggal 2 tahun lalu saat melahirkan anak kami. Tapi anak itu juga tidak selamat. Aku tercekat. Sejak saat itu, aku takut mencintai lagi. Takut kehilangan lagi. Matanya memerah. Untuk pertama kalinya aku lihat Khalid. Rapuh. Malam itu kami tidak bicara lagi. Tapi aku melihat sisi lain dari pria Arab yang selama ini hanya terlihat kuat dan penuh kendali. Dia terluka. Dan aku, entah kenapa, mulai merasa kasihan. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Dia mulai membiarkanku duduk lebih dekat. Tangan kami bersentuhan tanpa disengaja. Senyumnya lebih sering. Bahkan dia sempat berkata, "Kau cantik sekali kalau sedang marah." Saat aku protes karena lupa dibelikan makanan pedas. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar mulai menyukainya? Tapi sebelum aku sempat menjawab perasaan sendiri, aku dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita Arab di depan pintu apartemen. Cantik, elegan, tapi sorot matanya tajam dan dingin. "Kau ini istri yang keberapa?" katanya sambil menatapku dari atas ke bawah. Aku hanya bisa membeku. Apa maksudnya? Istri keberapa? Wanita itu berdiri di depan pintu apartemen kami, mengenakan abaya hitam dengan detail emas, lengkap dengan hijab yang membingkai wajah cantiknya. Tatapan matanya tajam, penuh perhitungan. Aku bisa merasakan auranya mendominasi ruangan. Dia bukan wanita sembarangan. Aku Safa, mantan istri Khalid, katanya dalam bahasa Inggris tegas. Mantan. Kepalaku langsung berputar. Bukankah Khalid bilang istrinya meninggal? Sebelum aku sempat menjawab, Khalid muncul dari balik ruangan. Raut wajahnya berubah drastis. "Safa, kenapa kamu di sini?" Wanita itu menoleh cepat. "Kau pikir aku tidak tahu kamu menikah diam-diam dengan gadis Indonesia ini? Apa kau pikir keluarga kita di Riyadh tidak akan dengar?" Aku hanya bisa berdiri terpaku. Jiwaku seperti tercerabut dari tubuhku. "Aulia, masuk ke kamar," kata Khalid, nadanya dingin. Tapi aku tak bergerak. Safa menatapku dengan sinis. "Apa dia sudah tahu, Khalid, bahwa kamu menceraikanku bukan karena cinta berakhir, tapi karena tekanan keluarga? Bahwa kami belum pernah resmi bercerai di pengadilan agama Arab?" Khalid menunduk, tangannya mengepal. Tubuhku gemetar, dadaku sesak. "Jadi, aku bukan istri sah?" Malam itu, suasana di rumah jadi sangat dingin. Khalid masuk ke kamar tanpa sepatah kata. Aku terduduk di ruang tamu sambil memeluk lutut. Air mataku jatuh diam-diam. Apa aku hanya korban drama rumah tangga Timur Tengah ini? Besoknya, Khalid menjelaskan semuanya. Ternyata, pernikahan mereka dulu adalah perjodohan. Hubungan mereka memang dingin, tapi keluarga menolak perceraian. Khalid pergi ke Indonesia bukan sekadar bisnis, tapi juga pelarian. "Aulia, aku mencintaimu, tapi aku harus jujur. Aku belum menuntaskan masa laluku," katanya sambil menatap mataku lekat-lekat. Aku tidak tahu harus bahagia atau hancur. Cintanya tulus, tapi statusku menggantung. Setelah mendengar semua pengakuan Khalid, aku tidak bisa menahan rasa sakit di dadaku. Meskipun ia bilang mencintaiku, kenyataannya statusku tidak jelas. Aku merasa seperti boneka yang diperebutkan 2 masa lalu yang belum selesai. Pagi itu, aku membereskan barang-barangku dalam diam. Tanpa menatapnya, tanpa pamit, aku keluar dari apartemen mewah itu dan kembali ke rumah ibu. Ibu terkejut, tapi tak banyak bertanya. Ia hanya memelukku erat dan berkata, "Kalau hatimu tidak tenang, pulanglah. Rumah ini selalu terbuka untukmu." Hari-hari berikutnya terasa aneh. Tidak ada Khalid, tidak ada teh saffron, tidak ada suara Al-Quran yang tenang di malam hari. Tapi juga tidak ada luka baru. Sampai hari kelima, sebuah mobil Range Rover putih berhenti di depan rumahku. Dari dalam keluar Khalid, sendirian, tanpa pengawal atau asistennya. Dia berdiri di depan pagar, menatapku lama, lalu berkata, "Aku butuh bicara, hanya 5 menit." Aku mengangguk, meski jantungku berdetak tak karuan. Kami duduk di teras rumah.
Ia mengeluarkan map biru dan menyerahkannya padaku. Ini surat cerai resmi dari pengadilan